kaca ana ning pinggir perapatan terminal Madiun Ngawi gentelanku ora bakalan aku ngaleke yen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya sedang berada di kebun anggur. Pemiliknya adalah Pak Turyat. Ini saya sengaja bincang-bincang dulu. Assalamualaikum Pak Turyat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa dikasih gambaran awal mula cerita tanam anggur ini seperti apa? Kemudian saya lihat luar biasa ini. Ya, anggur ini kan sebenarnya hanya mengingat persiapan masa tua saja. Jadi nanti diharapkan pensiun itu sudah ada pekerjaan yang lain yang menggantikan tugas yang sekarang ini. Dan alhamdulillah ternyata bisa, walaupun ya nggak mudah gitu. Ya, saya terobsesi bahwa tanaman anggur ini untuk di Kabupaten Merauke kan banyak yang menjustis bahwa tidak bisa, tapi ternyata di Kurik 3 ini saya melihat betul-betul nyata adanya. Ini konsepnya seperti apa? Kalau anggur ini kunci utamanya di media tanam ya. Media tanam ini anggur memang nggak sama dengan tanaman yang lain. Kalau tanaman yang lain nggak perlu perlakuan khusus untuk media tanam, tapi kalau anggur nggak sesuai dengan yang dia inginkan, dia nggak mau tumbuh, nggak mau subur. Padahal anggur itu mau berbuah kalau subur begitu. Jadi kuncinya ada di media tanam saja. Media tanamnya harus sesuai dengan yang diinginkan oleh anggur. Terus hambatan yang paling utama apa selama ini? Hambatan yang paling utama, terutama yang terjadi itu kita belum kenal varian yang mana yang benjah, yang mudah berbuah. Kemudian pada saat berbuah itu juga tidak menjamin sampai nanti matang. Nah itu karena pada saat perjalanan anggur dari beri kecil sampai agak besar, itu di tengah perjalanan kadang-kadang kalau tidak burek ya pecah. Gitu. Oh begitu. Nah, kalau burek itu artinya sudah nggak layak jual, kurang menarik. Oke, kemudian ada berapa pohon yang ditanam ini selama ini? Kalau ini jumlahnya ada 94 ini semuanya. Terus dari semua itu sudah produk, sudah menghasilkan? Ini untuk yang sudah produksi sekitar 70%-nya saja. Terus maksimal kemarin coba dikalkulasi berapa kilo atau berapa kuintal? Ini kebanyakan yang produksi sekarang ini adalah yang baru awal berbuah. Jadi yang indukan awal saya tanam itu ada 10 varian. Ini yang di belakang saya ini adalah untuk uji coba. Saya nanam intinya untuk mencari ilmunya gitu. Jadi setelah itu dari 10 ini ditambah dengan yang baru. Nah yang baru ini yang sementara lagi mulai produksi. Berarti ini belum maksimal ya buahnya ya? Belum. Belum maksimal. Jadi yang kelihatan jelas produksinya ini yang Ninel sama Jupiter ini. Terus rata-rata pasarnya ini siapa? Lingkungan sekitar atau mungkin menjamah dari luar kampung sini juga? Kalau pasarnya itu mudah sekali ya untuk zaman sekarang, zaman digital ini. Pada saat kita melihat bahwa anggur itu sudah layak dipetik, kita tinggal upload aja di Facebook, orang sudah berdatangan dan yang datang dari belakang pasti nggak kebagian. Nah. Itu artinya antara hasil dengan peminat ternyata masih belum imbang. Iya.
masih sangat terbuka lebar. Kemudian rata-rata per kilo itu dijual dengan harga berapa? Untuk saat ini karena masih saya mengutamakan saat ini adalah mencari ilmunya, jadi Belum fokus ke standar harga. jadi sebenarnya setiap varian anggur itu itu harganya beda karena Beda-beda. beda rasa, beda perawatan, itu harusnya beda. Tapi untuk saat ini semuanya dibuat rata itu 100. Oh, terus ada berapa varian ini? Ini varian awalnya ada sekitar 33. Mm-mm. Hanya karena untuk yang susah berbuah itu memang terpaksa pangkas sambung dengan varian yang mudah berbuah. Jadi sekarang ya berkurang dari angka 33 varian itu. Oke, kemudian jenis tanah di Kurik 3 ini kan identik dengan zat asam, kemudian sulit untuk ditanami. Apakah media ini masih ada bawaan dari tanah aslinya atau memang medianya sudah betul-betul sudah dikombinasi dengan yang baru begitu? Iya, sebelum kita grounding ya tanam itu yang pasti kita harus menyesuaikan pH ya. pH yang dimaui anggur itu sekitar 6 sampai 6,5. Nah, di posisi tanah di sini rata-rata di bawah 6. Sehingga Dinaikkan. perlu naik ke angka 6 atau 6,5, yaitu dengan pemberian kapur dolomit. Kalau tanahnya ini saya menggunakan perbandingan satu-satu semua. Ada kohe, ada sekam bakar, ada sekam mentah. Jadi perbandingannya semua satu-satu dengan tanah aslinya. Terus harapannya selain ditanam oleh secara person sendiri, harapannya untuk masyarakat luas seperti apa? Ya, untuk saat ini saya belum fokus ke bibit ya, karena saya nggak mau pada saat orang beli bibit kemudian nanti orang yang beli bibit itu mengalami kegagalan karena tidak tahu ilmunya. Paling tidak saya menjual bibit sekaligus memberitahukan cara tanam anggur ini yang benar, perlakuan bagaimana untuk setiap varian itu, karena setiap varian itu beda-beda perlakuannya. Jadi ada yang varian itu gampang sekali berbunga tapi mudah sekali gosong gitu. Jadi itu yang harus betul-betul dipahami kenapa itu. Terus ke depan misalnya ini artinya dari instansi terkait, kemudian karena ini boleh dikatakan sudah berhasil, kemudian meminta untuk memberikan sebuah catatan atau sebuah buku pedoman, apakah kira-kira bisa dibuat seperti itu sehingga nanti ke depan justru menjadi pioner begitu? Ya, rencana saya ini di awal ya, di awal ini memang untuk orang yang mau tanam anggur akan dibuatkan videonya sehingga dengan melihat video itu orang nggak salah lagi gitu. Jadi kalau orang baca itu tentunya ada yang suka baca, ada yang tidak. Tapi kalau berupa video akan mudah dicerna. Oke. Terima kasih, demikian bincang-bincang seputar tanaman anggur yang ada di Kampung Padang Raharja, Kurik 3. Kebetulan ini sudah produksi, hanya belum saatnya mateng, tapi bisa dilihat di sini. Jadi setiap buah itu sudah diberi kemasan, diberi kantong. Untuk apa ini ya? Untuk menghindari adanya lalat buah dan lain-lain, sehingga terjamin. Dan ternyata memang untuk petani anggur ini tidak mudah karena perlakuan setiap varian yang diinginkan juga lain-lain. Kemudian dari mulai buah sampai dengan siap itu kurang lebih makan waktu 3-4 bulan baru dipastikan bisa dipetik. Ini kira-kira panennya bulan apa ini? Bulan Desember ya. Nah, ini kalau bulan Desember ini pas panen, pas persis di saat-saat warga Merauke merayakan hari Natal, jadi bisa order dari sekarang. Kalau yang ini sudah banyak yang order ya. Ini 3 tingkat ini. Oh gitu ya. Jadi ada yang sudah mulai perasen berubah warna, ada yang baru setengah perjalanan, di atasnya ini sudah berbunga. Terus perlakuan menyiramnya ini setiap hari atau? Ini
1 minggu 2 kali ya. 1 kali pengocoran murni, 1 kali pemupukan. Oh gitu. Jadi ada yang pada saat berbunga tidak mau dipupuk, karena kalau dipupuk gosong. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.